akan mendemonstrasikan tentang spek alat. Oke, nah kita langsung aja di sini kita kan butuh ini Syncus sama U2 ini kan ada storage-nya. Nah, storage itu eh, dia kan ada beberapa tipe, sedangkan yang kita pakai di sini itu adalah gas. Storage untuk gas itu kita coba lihat ya di template-nya, template storage. Oke, dia ada dua jenis untuk gas. Jadi untuk gas itu bisa pakai spherical tank atau tangki bola atau yang silinder dishead tank. Dia itu bisa untuk gas tekanan 1 sampai 10 atm. Nah, di sini tergantung kalian pengen pakai yang mana. Misal pengen pakai yang ini, it's okay. Pakai yang ini, it's okay. Jadi coba kita pakai spherical tank. Spherical tank yang ini kita tinggal kopas saja ya dari template. Jadi untuk spek alat terus utilitas ekonomi itu juga kita tinggal seperti ini, kopas-kopas saja, simple dan jadi bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 hari. Oke, nah di sini ini kita eh, storage syngas dan juga nanti ke bawahnya adalah storage oksigen ya. Nah di sini sebagai penampung bahan baku bahan baku syngas. Lalu eh time-nya ini penyimpanannya itu terserah kalian bisa 120 hari atau 30 hari itu pure. Kalau misal ditanyain dosen kenapa kok segini, bilang aja ini waktu yang optimal, waktu pengalaman kerja praktek saya dulu. Nah, bilangin kerja praktek itu didapat dari info dari pembimbing, optimalnya biasanya segini biar dia diperbarui terus sehingga fresh seperti itu. Nah, untuk fit masuk ini kita lihat dia dalam bentuk liter per jam. Oke, liter per jam dan ini untuk syngasnya. Syngasnya kan persenannya segini. Segini. Nah, itu kita cari dia eh ini kilogram per jamnya ya. Kita cari dia densitasnya. Jadi kita pakai chatbot lagi. Kita pakai chatbot eh ChatGPT, ChatGPT lalu tulis di sini dan give me density karena di sini dia mintanya adalah liter per jam. Makanya yang biasanya kita kilogram per meter kubik jadi kilogram per liter of gas of ini ya. Ini kita kopas saja di sini seperti biasa. Oke, sorry. Ini kita ulangi kembali. Oke, sehingga bisa kita tulis nanti di sini density in kilogram per liter CO2 ini. Oke, apakah bisa kita kopas? Coba kita kopas. Oke, nggak bisa. Oke, berarti kita tulis saja 0,001429, 0,000125, 0,0004, 0,000657, 0,00197, 0,001251. Oke. Nah, karena density sudah dapat, maka kita bisa menghitung liternya, volume dalam liter. Ya, berarti ini kilogram dibagi dengan ini. Kita tinggal bagi aja tuh. Kita tinggal bagi, drag ke bawah, terus totalnya berapa. Totalnya adalah sekian. Kita tinggal sama denganin segitu ya. Oh, denganin segitu. Nah, nanti dapat tuh. Dapat eh, dapat ini juga kita tinggal eh, kalau usah dilihat. Nah, nanti kondisi operasinya itu ikutin ini 20 bar 3 mm itu jadi kalian lihat di sini nanti. Kalian besarin itu bisa kalian lihat di video premium nanti untuk pengerjaannya. Seperti itu. Nah, lalu ini karena udah dapet, nah nanti udah dapet, cuman seperti ini dia. Dia tingginya eh, mungkin nanti kalau misal dosen cek kalian, wah ini nggak masuk akal ini, nggak mungkin. Ya karena volumenya terlalu gede, terlalu gede.
Maka dari itu, eh, untuk storage ini nggak bisa kita pakai. Oke, coba kita buat lagi. Buat lagi yang mana yang kedua ini kita pakai yang spherical tank. Oke, sorry, yang di tank. Ya, seperti ini ya. Jadi agak tinggi. Oke, maka dari itu kita tinggal kopas saja seperti tadi. Ini tangki penyimpan singas. Singas. Oke, penyimpan singas. Terus ini view-nya kita jadiin biar dia lebih rapi. Oke, fit masuknya karena dia singas ya. Dan ini biasanya di tekanan 1 sampai 10 atm dia itu bentukannya ini liquid. Jadi densitas yang kita pakai ini bukan densitas gas, cuman dia densitas cairan of liquid. Jadi kayak LPG lah. Kalian tahu sendiri ya LPG itu dia bentukannya cair ya. Yang cair, oke. Nah, kita ubah berarti. Kita ubah. Kita ubah ini densitasnya 1,14, 0,1, 1, 0,466, 1,101, sama 0,81. Seperti itu. Nah, coba kalau kita lihat seperti ini. Apakah dia lebih masuk akal? Nah, 83,1 meter ya diameternya. Ini mungkin masih terlalu besar. Nah, cuman kalau kalian tetap ingin pakai yang ini, ingin pakai yang ini. Jadi ini kan kayak LPG tapi LPG raksasa tuh. Itu kalian bisa gini. Kalian bisa bagi aja jadi dua. Jadi kita pakai storage-nya itu 2 unit. Kalau ini kan 1 unit. Nah, kita pakai 2 unit. Gimana caranya? Kita tinggal bagi aja ini. Eh, ininya, ininya tinggal kita bagi dua misalnya. Misalnya kita bagi dua, kita lihat dia masih 66 meter. Coba kalau kita bagi 3 atau 5 lah, dari bagi 5. Dan ini masih tetap tinggi ya, tetap tinggi. Bagaimana kalau kita pakai yang ini? Jadi fit masuknya kita sama dengankan yang ini, terus 7 hari, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di sini dia tingginya 2 meter dan 24 meter dengan 2 unit. Bagaimana kalau kita bagi jadi 5 unit? Saat 5 unit dia 17 dan 53,12 meter. Sebagai catatan sebenarnya tinggi seperti ini puluhan meter itu sudah biasa di pabrik, jadi it's okay. Kalau misal kamu pengen dosenmu tetap nggak mau, ya kalian ubah aja jadi per 3 hari gitu. 3 hari, ini kita lihat, nah ini lebih masuk akal atau per 2 hari. Dan ini unitnya dibanyakin, 10 unit contohnya. Nah ini lebih masuk akal ya, dia diameternya 9 meter. Jadi seperti itu caranya ya. Oke, kalau aku biasanya itu yang ini ya, aku pakainya yang ini dan aku bagi menjadi mungkin full time-nya 7 hari aja, 7 hari, dan juga di sini aku bagi 5 unit aja. Jadi menurutku untuk 17 diameter 29 meter, 30 meter itu masih masuk akal seperti itu. Oke, nah setelah ini selesai, kita tambahkan lagi karena ini untuk penyimpan gas dan yang ini untuk penyimpan oksigen ya. Oksigen sebagai penampung bahan baku oksigen. Oke. Nah, di sini sama kayak tadi. Sama kayak tadi eh, karena ini cuma cuma ini aja oksigen kita kalikan dengan ini dan nitrogennya kita kalikan dengan ini karena dia di sini ada oksigen sama nitrogen. Nah, terus kita jumlah. Sorry, ini harusnya bagi. Sorry, sorry. Ini harusnya dibagi dan ini juga dibagi. Oke. Nah, lalu ini sama dengan kita tinggal sama dengankan lagi. Nanti didapat sekitar segini.
Yang lebih masuk akal yang oksigen ya. Bisa kita lihat, walaupun ini satu unit. Oke, di sini ini kan yang storage sudah selesai. Nah, sekarang ada apa? Ada transportasinya, ada blowernya. Blower, maka kita menggunakan eh, menggunakan template transportasi ya. Kita menggunakan template transportasi. Oke, di sini untuk template transportasi ini ada pompa, ini biasa dipakai sama blower ya, yang biasa dipakai. Oke, sedangkan di sini kita karena gas semua transportasinya, hmm, kita pakainya adalah blower. Oke, pakainya adalah blower. Kita tinggal kopas saja ke sini. Kita tinggal kopas ke sini ke bawah. Nah, jangan lupa spek alatnya karena kita tidak pakai yang ini, kita delete. Oke, kita tinggal kopas. Nah, sebagai alat transportasi Singas. Terus di sini, jadi yang kuning-kuning itu yang bakal kita ganti-ganti. Blowernya ini kita lakukan trial. Jadi terserah, bisa kalian 100 inci, 80 inci itu terserah kalian. Terus untuk volume gasnya itu mengikuti sebelumnya, di mana ini kan eh, karena dia singas ya, singas tadi kita dapatnya segini. Nah, cuman dia dijadikan feet pangkat 3 per second. Berarti ini 1 liter per jam atau hour itu feet pangkat 3 per second. Dia dikali 9,8 10 pangkat minus 6. Oke. Nanti kita sama dengan ini terus dikali 9,8 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Nanti didapat sekian. Nah, terus nanti hasilnya ini eh, dia di bawah 1,5 inci water column. Jadi pressure-nya di sini dia pakai satuan water column. Nah, karena pakai ini, maka tipenya menggunakan forward curve dan untuk gayanya ini seperti ini ya. Ini dia terlalu kecil karena inch water column-nya ini juga terlalu kecil. Ini coba kita lihat di scientific, nah dia 10 pangkat minus 18. 10 pangkat minus 18. Nah, berarti kalau seperti itu, ini bisa kita otak-atik di diameternya. Misalnya kita pakai diameter 10 inci. 10 inci. Atau pakai 1 inci misalnya. Misal pakai 1 inci atau 0,125 inci. Nah, ini bisa kita lihat dia mulai ada tuh. Jadi untuk mendapatkan angkanya bisa kalian otak-atik di diameternya seperti itu. Oke. Nah, setelah blower yang ini, blower yang Singas, sekarang blower yang dari storage O2. Jadi kita tinggal copy paste lagi. Kita tinggal copy paste lagi. Lalu ini tulis blower 2 ya. Blower 2 sebagai alat transportasi oksigen. Oksigen. Nah, gimana? Ini V-nya ini kita tadi yang perhitungan atas kita yaitu storage-nya si ini. Oke, nah sama dengan seperti ini didapat dapat. Nah, ini mau kita turunin lagi juga nggak apa-apa nih. Oke, nanti dapat sekian. Jadi seperti itu caranya. Nah, lalu kan dia ada di sini ada mixer ya. Mixernya tapi dia berupa tabung, berupa tangki lah, tangki tangki mixer untuk gas. Nah, untuk tangki mixer untuk gas itu biasanya pakai storage biasa dia, storage biasa. Kecuali kalau untuk liquid, kalau liquid dia biasanya pakai mixer pengaduk ya. Nah, kalau gas ini mungkin pakainya yang ini ya. Jadi dia bentuknya kayak PFR gitu. Nah, itu kita tinggal kopas saja. Kita tinggal kopas, lalu taruh di sini. Taruh di spek alatnya. Oke, ini.
Kita hapus biar tidak melama-lamakan komputer. Oke, kita jadikan seperti ini biar rapi. Oke. Nah, di sini ini berarti nomor 5 ya. Nomor 5 tangki mixer gas sebagai tempat tempat penampung gas. Oke. Nah, lalu fit masuknya itu tadi liter per jamnya kita tambahkan keduanya. Tambah ini ditambah. Jadi seperti itu. Nah, nanti didapat dapat sekian. Oke, karena sudah selesai, kita ini ada blower sama heat exchanger lagi. Ada blower lagi, kita tinggal copy paste. Jadi spek alat cuma seperti itu ya. Selama kita ada template-nya dan mengerti apa yang kita lakukan sehingga kita bisa berdiskusi dengan proses kita meyakinkan itu ini bahkan mudah. Bahkan aku bisa membuat ini semua dalam waktu kurang dari 1 hari. Oke, sebagai alat transportasi eh, campuran gas. Nah, di sini V-gasnya itu penjumlahan, penjumlahan dari si blower 2 dan blower 1. Seperti itu. Nah, ini kan dia mulai agak besar nih. Nah, kita tingkatkan aja ini diameternya 0,125. Oke. Nah, setelah blower ini kita heat exchanger. Heat exchanger-nya kita pakai template di heat exchanger ini. Nggak pakai yang ini, terus habis itu karena heat exchanger-nya berupa heater ya, berupa heater. Karena tadi ada yang butuh steam, ada yang butuh cooling water. Nah, untuk steam dia berarti kita pakai template yang heater. Kalau cooling water ya kita pakai cooler. Nah, maka kita tinggal ini kan aja seperti biasa. Kita tinggal copy paste. Kita tinggal copy paste sini. Nah, ini dia eh, ketujuh ya. Dia ketujuh terus heat exchanger yang pertama. Exchanger yang pertama yaitu memanaskan campuran gas masuk. Oke. Untuk tipenya nanti eh, bisa kalian tentukan setelah perhitungan ini. Ini kan penentuan jenis HE dapat dilihat jika luas area di bawah 120 maka di PHE, jika di atas itu maka STHE. Nah, untuk menghitung satu-satunya pun itu kan di sini juga sudah aku ada lampirannya. Jadi seperti ini perhitungan-perhitungannya. Ini bisa kalian lihat secara detail di perhitungan heat exchanger yang video premium ya, yang sudah aku kasih. Seperti itu. Nah, maka di sini kita trial aja ini 50, ini 70. Bentar, sebelum itu kita harus mengerjakan ininya dulu. Jadi selnya steam, tubesnya ini adalah gas feed kita. Nah, di mana masuknya itu 25 derajat Celcius. Jadi di sini kita perlu namanya konversi dulu. Jadi 25 Celcius itu Fahrenheit itu 77. Kita ingin menaikkan ke 200 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini 392. Untuk steamnya kita pakai 100 derajat ya. Dari neraca energi kita. Ini 212, 212. Untuk penentuan ini itu bisa kalian lihat di video premium tentang materi neraca energi. Lalu ini untuk masa steamnya. Nah, ini makanya kita butuh tadi merangkum. Sini masa steam adalah sekitar segini. Nah, cuman ingat, ini dia dalam bentuk pound per hour, ini dalam bentuk kilogram per jam. Maka dari itu 1 kilogram per jam atau hour itu pound per hour. Nah, dia dikali 2,2. Jadi kita tinggal aja, tinggal sama dengan ini kali 2,2. Seperti itu caranya. Oke, ini juga sama. Gas yang masuk itu eh, di raca massa itu kan keluaran di 3 nih, keluaran di 3. Ini. Nah, ini tinggal kali 2,2.
Seperti itu. Nah, terus untuk spesifik gravity dari steam ini sudah aku cariin. Sedangkan untuk ini fitnya itu kalian cari di ChatGPT kembali ya. Jadi give me the specific gravity lalu cup viscosity ini tulis satuannya terus heat capacity PTU LDF karena untuk K-nya ini kita tulis PTU power foot quadrat F FT seperti itu. Nah terus dari apa? Dari ini kita kopas O2 di mana with the mixture of ini O2-nya kita tulis 7094 kg per jam, lalu CO-nya 62160 kg per jam, 2O-nya 19620 kg per jam, CH4-nya 7200 kg per jam, CO2-nya 50600 kg per jam, dan N2-nya adalah 165795 kg per jam. Kita tinggal enter dan menunggu hasil dari dia. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah selesai kita nunggunya. Nah, ini dia sudah dapat nih. Berarti 1,028 lalu 0,0234 0,0131 0,261. Jadi gampang aja tinggal seperti itu ya. Zaman kita karena sudah ada ChatGPT, maka lebih gampang daripada cutting-cutting kita sebelumnya. Jadi kita harus syukur lah. Nah ini nanti kita dapatkan dari grafik-grafik lampiran tersebut. Oke, ini anggap misalnya kita sudah dapat semua ya. Nah terus habis itu di sini ini eh, ada namanya. Ini karena dia ada yang minus. Nah ini kita bisa kalau terjadi seperti ini kadang kita absolutkan ya. Kita absolutkan. Oke, udah dapet di sini. Lalu UD trial ini dapatnya A NT ini dinilai 0. Ini dinilai 0. Oke, coba misalnya kita 50. Oh ya, sorry. Untuk key-nya ini. Key-nya ini kita mengikuti key steam. Key steam. Jadi sebelumnya kan kilojoule per jam ya. Itu BTU per hour kali 0,95. Berarti sama dengan ini kali 0,95. Sorry, harusnya di sini. Kali 0,95. Seperti itu. Nah, nanti dapat nih. Ini mungkin agak besar ya dia. Besar sehingga intinya besar. Nah, maka dari itu UD-nya ini kita trialkan ke 700 ya. Atau satu bahkan di 2500. Seperti itu. Atau kalau semisal eh, masih besar ya, ini kita 500 misalnya ya. Karena rata-rata itu di sekitar 0 sampai 700 gitu. Nah, ini kan ini steamnya pakai steam saturated. Nah, key-nya kita bisa langsung gini aja. Key sama dengan M plus M per lambda kan. M per lambda. Udah gini aja ya. Gini nanti didapat. Nah, terus misal masih besar, kita bisa tambahkan ini. Tambahkan di sekitar 5500. Jadi NT-nya sekitar segitu. Sehingga nanti NT yang kita dapat itu kita standarisasi di 4103. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak ada di tabel lampiran C? Itu berarti heat exchanger-nya kita bagi dua aja. Berarti ini, ini kita bagi dua.
Berarti ada 2 unit nanti. Ada 2 unit nanti. Ini juga ada 2 unit. Ya, kita bagi dua dan ternyata dia masih besar. Masih besar ya. Biasanya ini di sekitar, oh 2000 sudah ada, 2000 sudah ada. Ini coba kita lihat lagi di lampirannya. Lampiran untuk oh ternyata masih besar. Dia maksimal di 1000 an untuk jumlah dari tube-nya. Nah, dari itu kita mungkin heat exchanger-nya di 3 unit. Ini kita bagi 3 dan ini kita bagi 3. Jadi ini 3 unit. 3 unit. Nah, ini baru di 1300. Sehingga standarisasi standarisasi mungkin nanti sekitar di bawah ini. Misalnya 1200 seperti itu. Ini 1200 misalnya. Contoh. Ini caranya seperti itu. Ini juga ikutin standarisasi nanti itu untuk perhitungan detailnya kalian bisa melihat di video premium tentang heat exchanger. Jadi seperti itu berarti nanti heat exchanger selesai tuh, dapat. Nah, karena heat exchanger selesai, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya ke reformer. Reformer kan terjadi reaksi. Jadi reaksinya reaktornya ada dua, satu sama dua. Nah, maka kita bisa menggunakan template reaktor di sini. Template reaktor. Nah, di sini ada PFR dan PBR. Nah, di sini si metanol itu reformer sama reaktornya itu kalau seingat saya dia butuh katalis. Karena butuh katalis, maka kita pakainya itu adalah yang ini, FBR, PBR ini. Dan nanti menara destilasi kita juga ambil dari template ini. Oke. Lalu untuk reaktor ya. Reaktor kita tinggal ini kan saja, tinggal copy paste. Mungkin untuk reformer ini pakainya kedua ini ya, karena mereka pakai katalis. Ini kita tinggal copy paste aja. Tinggal copy paste ke bawah. Untuk reformer ini berarti alat alat ke-8 ya. Alat ke-8. Nah, ini bisa kita lihat dalam waktu kurang dari 1 jam atau sekitar 30 menit ini kita bisa secara cepat untuk mengerjakan eh, setengah dari spek alat ini ya. Oke, reformer. Nah, di reformer itu dia memproduksi CO dan H2. Tipenya terserah kalian fluid diesel bed reactor atau packet bed reactor. Nah, ini nanti itu sesuaikan dengan paten kalian. Sesuaikan dengan paten kalian yang asumsi trial and error itu yang ini, OS. Nah, terus katalisnya, terus bulk density dan lain-lain itu sesuaikan dengan paten kalian. Misal paten kalian cuma tahu ini katalisnya jenisnya apa, ya berarti bulk densitas, diameter partikel sama fraksi dan bentuk katalis bisa kalian cari di chat GPT seperti biasa. Nah, nanti once sudah ketemu, ini kita lanjut ke sini. Di mana komponennya itu ada, jadi komponen masuk ya. Yang kita pakai komponen masuk ya. Komponen masuk reformer. Jadi yang ini nih, input sama R. Nah, nanti kita tinggal jumlahin. Oke, di sini ada sekitar 6. Sedangkan kita butuh 8. Kita insert 2, insert 2, lalu ini kita copy paste. Copy paste sini, terus MR-nya itu juga kalian copy paste di sebelumnya. Di sebelumnya. Oke, di sini. Terus untuk masnya, masa kilogram per jamnya itu kalian sama dengan ini. Berarti ini kan inputnya ada dua, berarti tinggal dijumlah. Seperti itu. Jumlah, lalu drag ke bawah, ini juga drag ke bawah. Terus ini juga J itu apa? Untuk densitasnya, densitas dari ini itu
bisa kita dapat di sebelumnya ini, perhitungan kita, yaitu yang ini. Oke, copy paste juga, copy paste, didapat seperti ini. Oke, nah nanti volumenya kita dapat segini, terus habis itu ini juga kita, ini kan, kita bawakan ini H2 dia, kita anggap misalnya satu, ya jangan lupa ini kilogram meter pangkat 3 ya. Karena meter pangkat 3 berarti ini kan liter. Berarti ini kita kalikan aja 1000. Atau kalian kalau mau nyari di chat GPT lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, terus ini dapat. Nah, lalu ini juga sudah ini fraksinya. Fraksinya kita juga ngikutin di neraca massa ya. Fraksi dari si reformer. Ini. Oh, karena dia mixing berarti kita nggak bisa pakai. Kita hitung satu-satu nih. Jadi ini per terus jumlah dari seluruhnya ini. Oke. Nah, ini kita tinggal FNF4, FNF4. Oke, kita lanjut ke bawah, drag, udah dapet. Nah, terus ini untuk istilah ABC itu bisa kalian lihat juga nanti di video premiumnya. Jadi biasanya ini adalah reaktannya. Kan reaktornya di sini adalah si CH4 dan O2, berarti CH4-nya ini adalah A dan O2-nya adalah B. Seperti itu. Oke. Lalu reaksinya di sini kan reaksinya cuma satu aja ya. Berarti ini kita hapus saja semuanya. Kita hapus semuanya. Oke. Nah, ini agak mirip-mirip ya sama si neraca energi. Jadi kamu pakai angkanya dari neraca energi. Oke, ini contoh eh, dari neraca energi. Ini kan dia si reformer ngikuti ini. Kita kopas aja. Kita kopas saja. Oke, BCH4-nya kita ambil dari sini, lalu O2 kita ambil dari sini, CO kita ambil dari sini, dan H2 kita ambil dari sini. Lalu kita drag seperti biasa. Oke, untuk entalpi reaksi yang terjadi ini cuma ada 4, berarti kita sederhanakan menjadi 4, lalu komponennya ada CH4, ini bisa kita lihat di sini, tinggal di kopas saja, tinggal kopas. Oke, sini. Atau kalian kalau mau kopas ya sama dengan ini aja. Seperti itu. Terus ini komponen ini cuma apa namanya? Em, eh, senyawa empirisnya. Jadi ini itu untuk senyawa empirisnya. Sedangkan nama ini mungkin kalau kalian pengen ribet ya kasih aja metana, oksigen, karbon dioksida. Cuman kalau misal nggak mau ribet ya udah ini di kopas terus taruh sini aja dua terus ini jadikan komponen seperti itu. Oke, nah HF ini kalian dapat dari sini ya. HF kalian nanti dapat dari sini, jadi kalian sama dengan ini aja. Terus ini karena reaksinya cuma satu, dimana ini sama dengan HR-nya sudah kita buat di sini adalah sekian. Kita sama dengan ini langsung aja. Oke, nah terus heat kapasitas ini juga dari neraca energi ya. Dari sini dari A, B, C seperti ini. Cuman ini sampai D, kita sampai C, itu it's okay. Kita tinggal ini aja. Nah, udah dapet. Ini kita hapus. Lalu untuk yang D ini kita nolin saja. Lalu untuk T operasi itu kita pakai dia 200. Kan waktu itu 200 derajat Celcius. 200 tambah 273. Oke, berarti kita
sama dengan kita drag ke bawah. Nah, nanti udah dapet tuh. Dapet terus CP reaksi, karena reaksinya cuma satu, berarti kita delete ini. Kita delete, lalu eh, densitas, densitas juga sama. Nah, ini sebelumnya kan nggak ada neraca massa sama neraca energi. Ini kamu cari lagi di chatbot, di AI. Oke? Seperti biasa ini kita copy paste, lalu ini kelebihan dua kita hapus, lalu ABTEN ini juga sama, ini di 473 juga di operasinya. Seret. Nah, ini nanti kalian tinggal chatbot aja ya, seperti biasa yang udah aku ajarin. Nah, lalu densitasnya ini tinggal kalian kali dengan fraksi-fraksinya gitu. Oke, nanti didapat terus habis itu viskositas. Viskositas juga sama di sini. Jadi sama kayak densitas sama kayak heat kapasitas. Seperti itu. Jadi nanti bisa kalian cari di chatbotnya. Oke, kalau ref-ref kayak gini itu yang ref-ref itu kalian buang aja, kalian hapus. Oke. Nah, nanti dapat terus habis ini juga didapat di sini kalau delta T-nya itu tidak ada kenaikan temperatur yang signifikan. Oke, di sini kita lanjut. Nah, ini tidak ada perubahan yang signifikan pada temperatur sehingga kita pakainya satu bed. Oke, nah maka di sini ini nanti perhitungan ini bisa kalian ikuti step by step-nya di video premium kami. Misalnya contoh kayaknya adalah sorry, nilai K-nya kita kan tadi 200 derajat Celcius, jadi 473 Kelvin. Seperti itu, dan ini juga sama. Nah, lalu di input outputnya ini itu kita pakai sesuai paten di mana untuk reaksi KCA JB kuadrat itu sesuai dari paten. Itu dari paten bab satu kita yang kinetika reaksi. Ya, ini misal kita ambil contoh K1CA kuadrat seperti itu. Sehingga nanti didapat ke bawahnya itu konstanta reaksi sekian, sekian, sekian. Nanti perhitungan ini itu dihitung dengan Wolfram alpha ya. Sehingga nanti didapat Z-nya sekian. Oke. Nah, karena sudah selesai semua, ini juga ke bawah juga tinggal ngikuti jalan, nggak usah kita ubah-ubah juga. Nah, ini standarisasi, nanti dapat semua tuh di sini. Dapat semua, sehingga untuk reaktor itu sudah selesai. Nah, lalu setelah reaktor apa? Itu alat transportasi lagi, blower, terus habis itu heat exchanger. Jadi kita akan buat satu-satu seperti tadi. Jadi copy paste-nya itu seperti tadi. Untuk spek alat kan udah selesai. Nah, di video kali ini kita akan berbicara tentang utilitas dan evaluasi ekonomi. Nah, untuk utilitas dan evaluasi ekonomi itu justru lebih cepat ya kita selesainya karena untuk ini tidak usah menghitung-hitung seperti tadi. Jadi kita tinggal copy pastekan aja semua ini. Ini kita copy pastekan semuanya dan nanti setelah dapat taruh sini itu eh, lebih cepat selesai ya. Jadi contoh coba kita ini kan utilitas ini kita copy paste atau kalau teman-teman lebih pengen nyaman ya daripada satu Excel harus copy paste kita pakai Excelnya ini aja. Jadi setelah kalian download Excel ini, nah kalian pakai Excel ini saja. Nah, lalu setelah misal utilitas selesai, ini kan tinggal ganti angka-angka yang dikuningin aja. Sorry. Nah, semisal selesai utilitas, lanjut kalian ke ekonomi. Nah, ekonomi ini juga tinggal template aja. Jadi ini tinggal kalian copy paste, lalu ke
ke sini, ke sini, kami paste kembali, terus hit ini, oke. Nah, kalian pengen pada tahun berapa? Ini bisa kalian lihat di videonya ini sudah untuk utilitas dan evaluasi ekonomi detailnya itu udah aku kasih secara gratis. Jadi nggak ada video premium tentang ini. Kalian bisa mengaksesnya secara gratis. Seperti itu. Nah, nanti setelah kalian sesuaikan ya sama video nanti, kalian nantinya bisa selesaikan sampai sini. Jadi begitu. Dan aku harap kalian bisa cepat-cepat lulus dan menyelesaikan Excel-nya bahkan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.